Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media pembelajaran instalasi motor listrik, teknik instalasi tenaga listrik SMK Negeri 1 Paringin. Pada video tutorial kali ini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian kendali dasar motor bintang segitiga dengan beban motor 3 fasa. Check it out. Seperti biasanya, saya akan menampilkan terlebih dahulu gambar rangkaian kendali maupun rangkaian utamanya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian kendali dasar motor bintang segitiga ini. Langsung saja, yang pertama sumber 220 atau 380 volt AC yang terdiri dari sumber netral, kemudian ada MCB 1 fasa dengan kode F1, kemudian ada MCB 3 fasa dengan kode F. Selanjutnya ada ES atau emergency switch. Selanjutnya ada S0 sebagai push button stop. Kemudian ada S1 sebagai push button start. Selanjutnya ada kontaktor 1 dan disertai dengan Tor dengan kode F2. Kemudian ada K2. Kemudian ada K3. Dan selanjutnya ada TDR atau timer dengan beserta soketnya. Selanjutnya ada lampu indikator H1. Kemudian ada lampu indikator H2. Dan ada lampu indikator H3 sebagai overload. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada motor 3 fasa sebagai bebannya. Oke, langsung saja kita mulai rangkaian kendalinya. Pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu output dari F1 menuju NC dari Tor dengan kode 95. Kemudian kode 96-nya kita sambungkan ke bagian input. Selanjutnya, bagian output dari ES ini kita sambungkan ke bagian S0 pada bagian inputnya. Oke. Selanjutnya output dari S0 kita hubungkan ke bagian input dari S1. Oke. Output dari S1 kita langsung hubungkan ke bagian koil A1 pada kontaktor 1. Selanjutnya, koil A2-nya kita hubungkan ke bagian sumber netral. Oke. Selanjutnya, kita pasang kunci pada K1, yaitu pada S1 tepatnya. Oke, kode 13 pada K1 kita hubungkan ke bagian input dari S1 ataupun output dari S0, sama saja. Kemudian kode 14-nya kita hubungkan ke bagian output dari S1. Oke. Selanjutnya kita paralel atau couple output dari S1 menuju NC dari timer dengan kode 1. Oke, NC timer. Kemudian output dari NC timer yaitu angka 4 kita hubungkan ke bagian NC dari K3. Oke, 4 dihubungkan kepada NC K3 dengan kode 21. Kemudian output dari NC K3 yaitu kode 22-nya kita hubungkan ke bagian koil A1 pada kontaktor 2. Sudah paham? Dan selanjutnya koil A2 pada kontaktor 2-nya kita hubungkan ke bagian netral. Oke. Selanjutnya kita paralel lagi. Kita langsung saja gunakan output dari NO timer karena di sini posisinya kita menggunakan input timer yang sama yaitu kode 1. Kita bisa lihat gambar rangkaian. Di sana sudah terdapat pada NC timer itu masukannya 1, kemudian NO timer masukannya juga 1. Jadi kita tinggal langsung ambil bagian output dari timernya, yaitu output dari NO-nya yaitu angka 3. Oke. Angka 3 ini kita hubungkan ke bagian NC K2 pada kode 21. Selanjutnya, output dari NC-K2 ini yaitu kode 22 kita masukkan ke bagian koil A1 pada kontaktor 3. Jadi disilang juga. Sistemnya disilang. Kemudian koil A2 pada K3 kita hubungkan ke bagian netral.
Oke. Selanjutnya kita pasang pengunci K3 pada NO timer, yaitu pada kode 1 dan 3 tadi. Oke, kita gunakan kode 13 K3 dan disambung pada kode 1 dari timer. Oke, dari couple. Kemudian kode 14-nya kita hubungkan ke bagian kode 3 dari timer, yaitu yang berwarna ungu. Nah, oke, sudah dilihat, sudah jelas warnanya. Selanjutnya kita pasang untuk coil timer, yaitu angka 7 dan 2. Kita di sini menggunakan NO bantu dari K2 ya, yaitu dengan kode 13 dan 14. Jadi kita tinggal couple bagian 13 K3. Oke, sorry, kita ambil bagian sumbernya yaitu pada bagian output dari S1. Sama saja, kita bisa lihat rangkaian. Oke. Untuk kode 14-nya kita langsung hubungkan ke bagian kode 7 atau coil dari timer. Nah, kode 2-nya kita hubungkan ke bagian netral. Oke, timer sudah diberi tegangan pada coilnya. Oke, selanjutnya kita tinggal memasang lampu indikator. Nah, lampu indikator H1 ini berfungsi sebagai indikator bahwa terjadinya hubung bintang, kemudian H2 sebagai indikator terjadinya hubungan segitiga. Untuk H1 kita tidak usah diberi lampu. Oke, kita pasang H1 dulu ya. Di sana dia menggunakan coil NO bantu dari K2. Kita gunakan kode 43-nya, kita couple ke bagian output dari S1, sama saja. Selanjutnya outputnya kita hubungkan ke bagian fasa, dan untuk netral kita sambung ke netral pada sumber. Oke, untuk lampu indikator H2 kita gunakan NOK3 yang kedua juga, yaitu kode 43. Kita sambung ke bagian output dari S1 ataupun masukan dari kode 1, sama saja karena di sana terlihat paralel semua ya, di couple. Selanjutnya output dari NOK3 ini, kode 44-nya kita pasang ke bagian fasa. Dan kemudian netralnya kita hubungkan ke bagian sumber. Oke, lampu indikator yang terakhir yaitu H3, kita menggunakan NO dari Tor. Kode 97 kita couple dulu kepada kode 95. Selanjutnya kode 98-nya kita hubungkan ke bagian fasa dari H3. Dan netralnya kita sambung ke bagian sumber. Oke. Untuk rangkaian kendalinya sudah selesai, sekarang kita akan merangkai rangkaian utamanya. Oke, langsung saja mulai. Kita ambil dari MCB 3 fasa, yaitu outputnya fasa R, kita hubungkan ke bagian kode 1 pada K1, fasa S masuk kepada kode 3 pada K1, kemudian fasa T pada kode 5 K1. Outputnya yaitu 246, kita ambil. 246-nya kita masukkan ke bagian terminal motor 3 fasa, yaitu terminal U. Ini sudah sesuai warnanya ya. Kemudian kode 4-nya atau fasa S-nya kita hubungkan ke bagian terminal V pada motor. Dan fasa T-nya atau kode 6-nya kita hubungkan pada terminal W di motor. Oke. Selanjutnya kita couple dulu bagian atasnya ya, fasa masukan ke kontaktor 3 dari K1 dan K3. Oke. Fasa R sama dengan fasa R, yaitu kode 1 dengan kode 1. Kemudian fasa S dengan fasa S juga, kode 3 dengan kode 3, dan T kode 5 dengan kode 5. Jadi RST di couple. Oke. Selanjutnya untuk keluarannya, output dari K3 ini 246-nya kita hubungkan ke terminal Z, X, dan Y. Nah, sesuai warna ya. Jadi ini namanya hubungan segitiga. Kemudian untuk K2 yaitu hubung bintangnya, kita tinggal couple dari ZXY-nya. Oke. Untuk terminal kode 2-nya, kode 2 dari kontaktor K2 kita couple di bagian Z. Oke.
Kode 4 yaitu kita hubung dengan kode X pada motor. Dan kode 6 pada K2 kita hubungkan dengan kode Y pada motor. Oke, sama ya, di paralel, nggak ada yang dibalik-balik. Nah, untuk netralnya kita gabungkan saja kode 135 pada K2 ini. Nah, jadi seperti ini, couple 3 yaitu hubung bintang. Oke, untuk rangkaian utama dari kendali dasar motor bintang segitiga ini juga sudah selesai. Terlihat lebih simpel dibandingkan rangkaian kendali dasar motor berurutan ya. Komponennya lebih sedikit. Oke, mungkin teman-teman bisa memahaminya dan semoga bisa membantu dan memperlancar pada proses praktikum nantinya ya. Jadi untuk prinsip kerjanya nanti K1 dan K2 hidup yaitu sebagai hubung bintang, dan K1 dan K3 setelah 5 detik tadi dia akan hidup yaitu sebagai hubung segitiga. Oke, jadi begitu prinsip kerjanya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.